diri demi cita-cita. Belajar, bergerak, bermakna. Aku bisa belajar dari ilmumu. Oh, kamu bisa. Warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Eka Sapitriani S, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMP Negeri 1 Sawit Seberang, Kecamatan Sawit Seberang, Kabupaten Langkat. Kali ini saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh Ibu Leli Supratnawati SPD. Beliau adalah guru bahasa Indonesia di SMP Negeri 1 Sawit Seberang. Assalamualaikum Bu Leli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat. Oke Bu, hari ini saya akan melakukan percakapan praobservasi ya Bu. Sebelum nanti saya akan amati jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas. Kemudian sebelumnya saya melakukan proses supervisi kelas. Adapun tujuan dilakukan supervisi adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Dan tujuan kita hari ini melakukan percakapan praobservasi sebagai persiapan awal sebelum nanti Ibu melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan lebih percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid. Begitu ya Bu? Iya. Di sini ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu. Yang pertama berkaitan dengan tujuan, yaitu apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai? Berdasarkan rancangan pembelajaran yang saya tulis di modul ajar, yaitu 1. Menyusun kerangka menulis teks berita sesuai dengan unsur adik Simba secara sistematis, struktur, dan kreatif dengan baik dan akurat. Yang pertama. Yang kedua, mengembangkan kerangka teks berita sesuai dengan struktur adik Simba dan struktur berita secara sistematis, berstruktur, dan kreatif dengan baik dan akurat. Oke, jadi ada 2 tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai ya Bu ya? Yeah. Nah, di sini kemudian pertanyaan berikutnya, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai atau yang ingin Ibu lakukan saat observasi Bu? Area yang ingin saya capai, baik untuk area pengembangannya, mungkin saya menggunakan 2, yaitu di pengetahuan dan juga di keterampilannya. Yang pertama mengenai pengetahuannya, yaitu mengenai murid menguraikan hasil telaah terhadap struktur teks berita. Dan yang kedua, di area keterampilannya, menuliskan gagasan atau pesan dari teks berita itu sesuai dengan strukturnya. Oke, baik Bu. Jadi area pengembangan yang dicapai adalah bagian aspek pengetahuan dan juga aspek keterampilan bagi murid ya Bu ya. Iya. Nah, saya ingin mengetahui Bu, bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di dalam kelas? Mungkin dari segi strategi pembelajaran, model pembelajarannya, ataupun metode pembelajarannya Bu. Kalau untuk strategi yang saya gunakan yaitu pembelajaran murid menguraikan hasil telaah terhadap struktur teks berita. Dan yang kedua, di area keterampilannya, menuliskan gagasan atau pesan dari teks berita itu sesuai dengan strukturnya. Oke, baik Bu. Jadi area pengembangan yang dicapai adalah bagian aspek pengetahuan dan juga aspek keterampilan bagi murid ya Bu ya. Iya. Nah, saya ingin mengetahui Bu, bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di dalam kelas? Mungkin dari segi strategi pembelajaran, model pembelajarannya, ataupun metode pembelajarannya Bu. Kalau untuk strategi yang saya gunakan yaitu pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar murid yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional.
begitu. Kemudian saya akan melakukan pembagian kelompok sesuai dengan kemampuan siswa, kemampuan keterampilan dan keaktifan siswanya. Dan untuk model yang saya gunakan model pembelajaran basis masalah atau problem based learning. Untuk metodenya mungkin saya menggunakan diskusi kelompok, ya tanya jawab dan juga penugasannya. Oke, yang akan Ibu terapkan di dalam kelas berarti menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional menggunakan model pembelajaran problem based learning atau PBL ya Bu ya. Iya. Dan juga dengan metode diskusi kelompok, kemudian ada penugasan dan ada tanya jawab ya Bu. Baiklah Bu. Kemudian pertanyaan berikutnya, bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Ibu pergunakan di dalam kelas nanti Bu? Untuk media pembelajarannya mungkin saya akan menggunakan beragam contoh teks berita, lalu dengan LKPD atau dengan dan lembar kerja beragam lembar kerja dengan menggunakan PowerPoint dan juga menggunakan laptop. Oke, jadi untuk kegiatan pembelajaran Ibu, kapan Ibu melakukan kegiatan tersebut, di hari apa dan di kelas berapa ya Bu ya? Dan di jam keberapa? Ya, nah kebetulan jadwal saya waktu pelajaran mengenai teks berita itu jatuh pada hari Rabu di jam pertama sampai dengan jam ketiga di kelas 7A. Oke Bu, jadi nanti hari Rabu di Rabu depan ya Bu ya, di kelas 7A dari jam pertama sampai jam ketiga saya akan datang ke kelas Ibu. Saya akan melakukan supervisi kelas di mana saya akan melihat dan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas. Dan nanti setelah kita selesai melakukan pembelajaran di dalam kelas atau kegiatan observasi, kita akan melakukan percakapan terakhir ya Bu, yaitu percakapan pasca observasi yang nanti akan didampingi oleh Ibu pengajar praktik juga Bu. Jadi sebelum kita akhiri, kira-kira menurut Ibu apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita ini? Yang saya dapatkan dari percakapan ini, saya mendapatkan gambaran dan media yang akan saya gunakan dalam belajar nantinya di persiapan mengajar berikutnya. Oke, terima kasih ya Bu atas waktunya dan sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya di percakapan observasi. Sampai bertemu di kegiatan observasi kelas di hari Rabu depan ya Bu. Demikian percakapan kita hari ini. Sampai bertemu di kegiatan observasi kelas dan percakapan pasca observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih dari saya dan juga rekan sejauh saya Ibu Leli Supratnawati SPD. Sampai jumpa di kegiatan berikutnya, yaitu untuk kegiatan observasi pembelajaran dalam kelas dan percakapan pasca observasi. Demikian dari kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pagi hari ini pelajaran akan kita mulai mengenai teks berita. Sebelum pelajaran kita dimulai, mari seperti biasanya kita baca doa. Doa dimulai. Semoga bersyukur. Doa selesai. Tujuan pembelajaran kita tujuan pembelajaran kita kali ini itu kata. Yang kedua, siswa dapat membaca dan mengevaluasi informasi berupa gagasan atau pesan dari teks berita. Yang ketiga, menyampaikan gagasan atau pesan dalam bentuk teks berita. Dan yang keempat, menulis teks berita dan gagasan hasil pengamatan dan pengalaman. Dan teks berita, apa itu berita? Informasi, ya, informasi. Oke.
Berita. Gimana berita? Berita adalah informasi, ya kan? Di dalam sebuah berita itu ada unsur-unsurnya, unsur-unsur yang mendukung. Tanpa unsur-unsur ini tidak bisa dikatakan itu suatu berita. Jadi kalian kalau mendengar suatu berita atau suatu informasi, kalau tidak ada unsur, tidak mengandung 6 unsur ini, itu belum bisa dikatakan berita. Berarti berita tadi atau informasi tadi palsu. Apa itu unsur-unsurnya? Unsur-unsur berita lima W tambah apa dia Tuna? Jangan tahu, katanya apa di mana siapa mana. oke, itu dari bahasa Indonesia. Kita ambil nyanyinya dulu. Nah, 5 W-nya apa ya? 5 W tadi apa aja? Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana. Oke? Jadi, dengan kata lain, sebuah teks berita atau sebuah informasi kabar peristiwa harus memiliki ada yang bisa memberikan contoh teks berita? Ya. Apa? Iya, baca. Kalau yang mau baca atau mau silakan. Sorry. Berarti ini aku buat contoh. Itu contoh berita. Berita apa yang pernah kau dengar? Pernah kau lihat? Ketabraan. Arah kamu ngomong. Apa? Ada kecelakaan di jalan Salma terjadi pukul 9:15 menit hari Senin tanggal 4 Mei tahun 2023. Oke. 2024 dalam. Siapa pelakunya? Kecelakaan. Pelakunya tadi apa? Korban atau pelaku siapa? Di situ. Andre. Korban bernama inisialnya D. Ya. Inisialnya A. Bagaimana kejadiannya? Mengapa bisa terjadi? Karena dia ngantuk. Makanya ini udah ada pelaku. Siapa yang udah ada? Apa yang udah ada? Gimana dia sudah? Gimana yang udah ada? Apa yang udah ada? Tinggal mengapa dan bagaimana? Mengapa bisa terjadi kecelakaan? Karena orang tersebut tidak Pada. Oke. Lalu bagaimana? Bagaimana korban tadi? Apakah dievakuasi ke rumah sakit? Keadaannya bagaimana? Meninggal. Nah, meninggal ke rumah mana? Apa dibawa ke rumah sakit atau langsung ke rumah sakit? Apa sih? Oke, berarti kita disebutnya tadi terjadi sebuah kecelakaan di Sabah pada hari
Hari Senin pukul 8 ya. 9 lewat 5 menit. Tanggal 5 Mei 4 Mei 2023. Enggak belum saya. Berarti itu karangan kalau memang 23. Korban dievakuasi dilarikan ke rumah sakit. Ada lagi yang mau nyampaikan berita lagi? Erwis, Bu. Apa? Erwis, Bu. Erwis? Ada? Ibu. Berita. Apa aja judulnya? Di dalam struktur teks berita ini ada judul berita 2023. Enggak belum saya. Berarti itu karangan kalau memang 23. Korban dievakuasi dilarikan ke rumah sakit. Ada lagi yang mau nyampaikan berita lagi? Erwis, Bu. Apa? Erwis, Bu. Erwis? Ada? Ibu. Berita. Apa aja judulnya? Di dalam struktur teks berita ini ada judul berita. Lalu ada teras berita. Lalu tubuh dinasku. Tubuh berita. Akhir berita. Kaki berita. Seperti manusia ya Bu, ya. Dabetku. Enggak. Kalau pada manusia judul ini berarti ya. Teras berita pertama. Ya. Semua berita harus ada judulnya. Seperti yang disampaikan tadi, judulnya mungkin kecelakaan. Ya kan? Kecelakaan lalu lintas. Lalu apa? Tes berita. Tes berita tadi membuat apa? Inti berita. Tes berita membuat inti beritanya. Setelah itu, tubuh berita. Tubuh berita itu adalah penjelasannya. Penjelasan inti dari berita tadi. Apa aja? Leon, apa yang sayang? Kaki berita digunakan seperti manusia berjalan-jalan. Yang penting, kalau berita ada kakinya gitu jalan-jalannya kan? Apa maksudnya? Tadi. Kaki berita biasanya hanya memuat informasi tambahan. Pada bagian ini biasanya berupa penegasan dan juga ajakan. Yang isinya mengurangi isi secara keseluruhan, mengurangi ajakan. Misalnya tadi kalau ada kecelakaan lalu lintas, begitu ada mungkin berita ajakannya supaya apa? Ya kita hati-hati. Kalau kita mengendarai sepeda motor yang menggunakan helm. Peraturan-peraturan yang ada di jalan raya atau peraturan lalu lintas itu telah dilanggar, dia mati. Gara-gara bawa paket. Jadi itu tadi kita mau membuat menunjukkan dari dari penjelasan saya ini ya. Kalau nggak ada yang dipertanyakan kita buat kelompok. Ini
semua murid, semua guru, 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 semua murid, semua guru. Mempresentasikan hasil diskusinya. Hanya dengarkan. Oke. Gini loh, di depan lagi. Nah, oke. Silakan. Hasil diskusinya. Buat teks berita mereka ya, sesuai dengan struktur. Oke. Silakan. Kami dari kelompok 1. Berita yang kami buat adalah judul dan judul adalah heboh wanita tua di Medan diduga dianiaya hingga berdarah. Dalam berita tersebut adalah menunjukkan kepada seorang wanita tua dalam membuat heboh setelah beredar di media sosial. Di video itu disebutkan bahwa peristiwa tersebut terjadi di Jalan Medan Sarjono, Medan Timur, Kota Medan, Selasa, tanggal 15 dan 3 2022. Terlihat wanita tua datang oleh seorang laki-laki dengan cara yang terlihat wanita tua tersebut terlihat menggunakan baju yang berbeda dari yang diangkat oleh laki-laki. Di sini kepala wanita itu berdarah. Beritanya adalah Usman menjelaskan bahwa cerita sakit atau tidak dapat mengontrol pembayaran Jojana kata Usman jika berjalan tidak bisa menggunakan tongkat lengkap, namun selalu ingin agar tapi beritanya adalah cerita bapak itu tadi malam itu ada menantu yang melahirkan itu kan di seberang jadi di seberang bayi kebetulan bayinya ada di tempat duduk dari Tadi kelompok 1 sudah mempresentasikan hasilnya. Coba kelompok yang lain tanggapi. Dari struktur tes berita tadi sudah disebutkan, sudah sesuaikah dengan struktur yang kita pelajari? Sudah. Adakah unsur-unsurnya masuk semua di situ? Ada. Mana kamu ketahuinya aku? Gimana nak? Dari struktur tersebut disebutkan ada tempatnya kejadian, ada si korbannya yaitu si perempuan tua, ya kan? Lalu waktu kejadiannya ada, bagaimana korban tadi dibawa, ya kan? Ada semua kan? Dan mengapa bisa terlantar atau dianiaya, ya kan? Bapak lagi yang diceritakan? Apa yang terjadi pada perempuan tua tadi? Ya, berarti struktur dan unsur-unsurnya sudah memenuhi syarat. Jadi berita tadi sudah bisa dikatakan berita yang aktual. Oke, itu bukan hasilnya. Dan berarti kalian sudah memahami apa itu teks berita, apa itu unsur-unsur teks berita, dan apa saja struktur teks berita tersebut. Untuk pelajaran minggu depan, ya, sebagai tugas di rumah melanjutkan pelajaran minggu depan, carilah sebuah berita di televisi atau di media sosial lainnya, yaitu internet atau di mana atau di surat kabar, berita, sebuah berita terserah kalian mau berita apa saja. Yang penting berita tersebut sesuai dengan unsur-unsurnya dan sesuai dengan strukturnya. Depan kita
Berjumpa kembali pada percakapan pasca observasi bersama saya Eka Safitriani S, calon guru penggerak angkatan 9, asal sekolah SMP Negeri 1 Seberang, Kecamatan Seberang, Kabupaten Langkat. Di sini saya masih ditemani oleh rekan saya Ibu Dewi Supratnawati sebagai guru yang mulai diobservasi pada kegiatan supervisi akademik, dan juga saya ditemani oleh Ibu Tuti Marniati sebagai pengajar praktik pada pendidikan guru penggerak angkatan 9. Assalamualaikum Bu Tuti. Assalamualaikum Bu Dewi. Bagaimana kabarnya Ibu berdua? Sehat? Alhamdulillah sehat. Sudah bersedia diobservasi di dalam kelas tadi ya Bu. Bagaimana perasaan Bu Dewi? Ya, perasaan waktu observasi tadi sedikit grogi. Walaupun yang mengobservasi kalau kita katakan adik-anak ya, tapi sedikit grogi. Kenapa? Gak pernah sih lihat orang lain kecuali murid-murid. Memang sih kalau waktu observasi supervisi itu pernah dilakukan, tapi nggak separah gini. Takut, kayaknya ada rasa-rasa takutnya, ada rasa groginya gitu. Jadi kenapa Ibu merasa grogi dan takut saat saya mengobservasi dirinya? Kita kan udah biasa ya, udah saya grogi dan takut itu loh. Lihat dirimu, lihat biasa kan anak-anak yang lihatkan aja. Nggak ada rasa takut kalau anak-anak. Biasa lah itu. Ini dirimu tuh lihatin. Kayak ada rasa takut salah nanti apa yang kita sampaikan nanti. Gitu. Sampaikan tadi itu salah. Ini nggak gini, ini nggak begini. Gitu. Emang saya hantu. Ya enggak. Itu nggak. Cuma takut salah aja di situ, takut, rasa takut salah. Oke. Menurut Bu Dewi, sudah tercapai belum dari pengembangan yang sudah direncanakan di awal waktu perjalanan praobservasi kita tadi? Kalau untuk tujuan pembelajarannya itu kurang tercapai. Kenapa? Sikap anak-anaknya kurang antusias dalam belajar itu, misalnya dalam diskusinya. Karena banyak anak-anak yang masih ya main-main lah, sendirilah. Kelas 7C itu gimana, terutama Oscar, Glenn, sampai yang lainnya ya. Mudah-mudahan kok memang kalau kita pelajari, kita lihat waktu dia belajar itu main-main, tapi di pengetahuannya ya mudah-mudahan bisa pengetahuan, keterampilannya dapat dikuasainya. Kok bisa ya anak-anak dulu itu nggak antusias gitu di pembelajaran kita? Terutama ke Glenn dan teman-teman tadi. Mungkin ya, itulah Bu Eka yang saya tanyakan, ini diskusikan sama Ibu. Kenapa anakku itu, si Oscar, Leon, ada beberapa orang itu di kelas 7C yang memang kurang antusias dalam belajar itu. Kalau Bu Eka punya solusinya, atau mau kita bicarakan atau kita bahas bersama? Nah, menurut Ibu tadi ada nggak rencana-rencana Ibu untuk mengatasi anak-anak seperti Leon, Oscar? Gitu? Kalau rencana saya sih ada, maksudnya supaya orang itu antusias belajar. Gimana Bu? Menurut Ibu ini cocok nggak ya? Oscar, si Leon, Anugrah, itu memang anak-anak yang kita katakan anak hiper atau gimana lah, anak yang tukang sana kemari. Itu kita kelompokkan bersama. Jangan dia gabungkan dengan seperti Padri, siapa namanya, Tristan. Itu kan anak-anak yang aktif belajar, anak yang giat belajar. Kalau dia kita kelompokkan bersama orang itu, takutnya temannya kan terganggu. Jadi kita kelompokkan sendiri gitu. Apakah cocok itu Bu? Kalau begitu, apa nanti tujuan pembelajaran kita nanti bisa tercapai? Untuk pembelajaran sebelumnya Ibu pernah nggak mencoba seperti ini? Belum pernah. Nah, selama ini saya mencoba mengelompokkan ya sesuai dengan absen aja
saya kelompokkan dengan Padli. Dia sana kemari, si Padlinya yang bekerja. Terakhir Padli, Bu, Oscar nggak ngerjain tugas, dia nggak mau berdiskusi. Begitulah. Jadi kayaknya yang berdiskusi, yang aktif itu aja orangnya. Kalau yang lainnya udah dia main-main aja, nggak ada minat belajar gitu aja. Jadi Bu Leli merencanakan mengelompokkan anak sesuai dari belajar masing-masing. Iya, maksudnya. Karena sesuai bisa. Menurut Ibu, Ibu Eka harus menurut Ibu balik Bu Eka. Kalau menurut Ibu sendiri bagaimana? Ya kalau menurut saya mungkin dengan adanya yang bandel-bandel itu mungkin ya, oh aku kok nggak dulu sana, mungkin ini gini, oh supaya aku bisa belajar ya, nanti hasil kelompok ini kan ada, kalau kami nggak ngerjakan berarti kelompok kami nggak punya nilai dong gitu. Masa dia aja yang bisa, aku juga harus bisa. Mungkin dengan mengelompokkan begitu bisa menurunkan minat belajar gitu. Jadi Bu, kita dapat simak ya. Jadi tadi kan Ibu mengatakan untuk karya pengembangan bersikap yang bermasalah. Untuk pengetahuan anak-anak sudah lumayan bagus. Itu berarti nilainya bagus kan? Bagus. Untuk di pengetahuannya mereka udah memahami apa itu struktur, apa pengertian teks berita, apa itu unsur-unsur dari teks berita tersebut, dan apa itu strukturnya yang mereka sudah paham. Dan untuk nilai pengetahuannya alhamdulillah bagus. Alhamdulillah. Kemudian selanjutnya nih Bu Leli, menurut Ibu kapan Ibu melaksanakan rancangan yang ingin dilakukan untuk mengelompokkan anak-anak sesuai dengan minat dan daya anak-anak Ibu? Insya Allah halaman minggu depan. Minggu depan ya? Oke. Jadi kalau dalam minggu depan itu untuk melaksanakan rancangan itu Ibu ada nggak kerjasama dengan guru lain untuk kegiatan ini? Minggu depan untuk mungkin kalau kerjasama yang lain nggak ada dengan spesialnya dengan guru wali kelasnya saja lah. Kalau guru yang lain saya rasa kurang. Karena kalau wali kelas kan dia lebih memahami nanti. Oh iya memang ini siswanya yang begini gitu. Tapi kalau guru yang lain, pernah saya berdiskusi dengan guru IPA, Bu ini segini nih, enggak sama saya begini kok, bagus dia begini, kayaknya nggak salah. Tapi pernah saya katakan dengan wali kelasnya, iya memang itu Kak, ini memang begini Kak, memang ini begini Kak, ini begini gitu. Jadi untuk mengelompokkan tadi, kayaknya memang cocok dengan wali kelas. Oke, berarti komitmen Ibu di minggu depan ya Bu? Iya. Di minggu depan hari apa Bu? Minggu depan dimulai dari hari Senin. Jadi hari Senin Ibu akan mulai untuk melaksanakan rencana Ibu dengan melakukan kelompok Ibu, kelompok diskusi sesuai dengan minat daya masing-masing. Kemudian Ibu kerjasama dengan wali kelas tentunya. Jadi nanti insya Allah pun mungkin di hari Senin saya juga akan melihat ya Bu, tapi Bu jangan goyang takut lagi ya Bu ya. Saya ingin melihat berarti ada perbaikan Ibu, mudah-mudahan anak-anaknya untuk sikapnya bisa lebih baik lagi ya Bu ya. Gitu. Makasih banyak Bu Leli sudah mau diobservasi, terus Ibu mau juga menyampaikan keluh kesahnya, perasaan Ibu dan seterusnya. Oke, makasih Bu. Makasih Bu Leli karena sudah mau saya observasi di kelas, walaupun tadi agak berlebihan gimana gitu ya Bu. Alhamdulillah dan Ibu sudah menyampaikan keluh kesahnya. Jadi mudah-mudahan untuk percakapan pasca observasi ini bisa menjadi perbaikan kita sama-sama selanjutnya. Oke, terima kasih banyak atas jawabannya Bu ya. Semoga yang Ibu rencanakan ini secepatnya dapat direalisasikan. Amin ya Allah. Baik, selanjutnya saya akan persilakan Ibu Tuti Mariyati sebagai pengajar praktik untuk memberikan feedback atau amin ya Allah. Baik, selanjutnya saya akan persilakan Ibu Tuti Mariyati sebagai pengajar praktik untuk memberikan feedback atau umpan balik terkait dengan jalannya proses percakapan
percakapan pasca observasi atau observasi kelas kita. Silakan Bu. Baik, Bu Eka, terima kasih. Ini saya masih ke kantor. Pertanyaan ya, Bu Leli gimana rasanya? Rasanya ya sedikit lega, tapi yang tadi Bu ada groginya sedikit. Apa karena saya awasi? Iya. Karena saya nggak ngawasi lah Bu, saya cuma nyimak aja. Ya sebenarnya dari apa yang percakapan yang dilakukan tadi ini, saya melihat pertama percakapannya sudah memenuhi kriteria untuk pelaksanaan coaching. Ada di awal tadi menyampaikan tujuannya Bu Lady pengen ada solusi atas permasalahan kelompok yang tidak antusias ya untuk mengerjakan tugas. Kemudian saya melihat Bu Eka juga nggak menggurui, nggak memberi solusi juga terhadap permasalahan yang disampaikan oleh Bu Leli. Saya juga melihat percakapannya banyak didominasi oleh Bu Leli. Ya artinya dua arah sih komunikasinya, tapi Bu Leli lebih banyak mengungkapkan ceritanya. Kemudian Bu Eka juga tadi mendengarkan secara antusias, kemudian memberikan penegasan-penegasan, mengulang kembali beberapa kalimat yang disampaikan oleh Bu Leli sebagai penegasan. Saya juga melihat saat Bu Eka menyampaikan pertanyaan-pertanyaan itu menyambung dari apa yang dikomunikasikan oleh Bu Leli baik sebelumnya ataupun pertanyaan yang untuk kelanjutannya gitu. Dan saya melihat di bagian-bagian akhir tadi Bu Eka menanyakan gimana rencana tindak lanjutnya dan bentuk konkretnya apa. Salah satu tadi kerjasama dengan wali kelas untuk bisa lebih mengenali murid di akhir. Saya rasa itu di akhir juga Bu Eka tadi juga bentuk percakapannya, artinya percakapan ini mudah-mudahan ini bukan karena ada saya lalu di setting gitu ya. Dan ini tetap dilakukan seperti ini. Jadi intinya kalau kita melaksanakan pembicaraan pasca observasi atau pasca supervisi gitu ya, kita yang observannya itu lebih banyak jadi pendengar. Jadi proses coaching ini bukan si coach yang memberi solusi, tapi menemukan sendirilah solusinya si coachnya. Kayak tadi Bu Leli, kan masalahnya merasa greget nih anak-anaknya nggak antusias dalam kerja kelompok gitu kan. Nah solusinya yang Bu Leli bilang kan mau mengenali murid nanya atau kerjasama dengan wali kelas. Nah, saya rasa itu yang bisa saya ini ya sejauh ini saya tengok sih bagus ya memenuhi apa yang dirasakan kalau dalam program kita generasi. Baik Bu, terima kasih banyak atas kembali dan tanggapan-tanggapannya terkait dengan kegiatan pasca observasi kita hari ini. Alhamdulillah, akhirnya rangkaian kegiatan supervisi kali ini sudah selesai. Dimulai dari percakapan observasi, kemudian observasi kelas, dan kemudian kegiatan percakapan pasca observasi. Saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Lulu Tuti sebagai tenaga praktik dan kami sebagai tenaga saya. Oke, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.